Petrus 3:17-18, 2 Petrus 3:17-18. Oleh karena itu, teman-teman terkasih, karena Anda mengetahui hal ini, berhati-hatilah agar Anda tidak terbawa oleh kesalahan orang fasik dan jatuh dari posisi aman Anda. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagi Dia kemuliaan sekarang dan selamanya. Seorang pria. 2 Petrus 3:17-18. Periksa ajaran tersirat dalam perintah untuk waspada terhadap kesalahan adalah upaya sadar dan disengaja untuk mengidentifikasi kesalahan. Selanjutnya, tersirat dalam upaya sadar dan disengaja untuk mengidentifikasi kesalahan adalah kebebasan untuk melakukannya. Akibatnya, indikasi pertama dari seorang guru palsu adalah orang yang tidak mengizinkan ajarannya untuk diteliti. Dan orang-orang ini berlimpah. Mereka lolos dari kesalahan karena manusia tidak akan mentolerir doktrin yang sehat. Sebaliknya, untuk memuaskan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan di sekitar mereka sejumlah besar guru untuk mengatakan apa yang ingin didengar telinga mereka. 2 Timotius 4:3. Dan dengan demikian, mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan berpaling kepada mitos. 2 Timotius 4:4. Atau karena guru-guru palsu tidak membiarkan ajaran mereka diteliti, dan dengan demikian melatih pengikut mereka untuk percaya. Bendera peringatan lain, yang lagi umum hari ini, adalah mereka yang mendasarkan ajaran mereka hampir secara eksklusif pada apa yang mungkin disiratkan oleh Alkitab versus apa yang dinyatakan secara eksplisit. Atau mereka mengambil kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa sejarah dalam Alkitab dan menafsirkan apa yang secara eksplisit dikatakan Alkitab dalam terang peristiwa-peristiwa semacam itu, daripada menafsirkan peristiwa-peristiwa semacam itu atau apa yang mungkin tersirat dalam peristiwa-peristiwa semacam itu berdasarkan apa yang secara eksplisit dikatakan Alkitab. Banyak pengkhotbah menggunakan cerita dalam Alkitab hanya sebagai papan suara untuk mendorong doktrin apapun yang mereka sukai dan mengatakan apapun yang mereka inginkan. Untuk alasan ini, saya mengabdikan sebagian besar studi saya untuk surat-surat Perjanjian Baru. Karena ini berisi instruksi yang paling eksplisit dan doktrin yang tegas yang ditujukan kepada komunitas Kristen. Segala sesuatu yang lain dalam Alkitab saya sarankan untuk ditafsirkan dalam terang surat-surat Perjanjian Baru. Bahkan Injil harus ditafsirkan dalam terang surat-surat Perjanjian Baru. Dengan demikian, Anda cenderung tidak membaca Alkitab daripada membacanya. Jatuh dari bentengmu adalah apa yang saya sebut enivisme. Sebuah terjemahan miskin khas dari enive. Kata Yunani yang diterjemahkan enive sebagai posisi aman, sebenarnya adalah ketegasan, seperti kebanyakan terjemahan lain memilikinya. Ini mengacu pada jatuh dari gaya hidup saleh yang konsisten. Ini tidak mengacu pada keamanan abadi atau kehilangan keselamatan Anda. Perhatikan juga kontras dalam ayat 18 yang mengacu pada tumbuh. Jadi ini tentang pertumbuhan, bukan keberadaan atau status. Jika seorang mukmin tidak waspada terhadap kesalahan, itu bisa menghambat pertumbuhannya. Itu saja yang dikatakan. 2 Petrus 3:1 ini adalah suratku yang kedua untukmu. 2 Petrus 3:2 untuk mengingatkan Anda untuk memikirkan hal-hal yang sudah Anda ketahui. Ingat kata-kata yang diucapkan oleh para nabi zaman dahulu dan perintah Kristus melalui para rasul. 2 Petrus 3:3 pertama-tama kamu harus mengerti biarkan para pencemooh datang dan mengambil sikap. 2 Petrus 3:4 mereka akan berkata, di manakah kedatangan ini diumumkan? Karena semuanya seperti dulu. 2 Petrus 3:5 tetapi mereka sudah lama melupakannya. Firman Tuhan menjadikan langit dan bumi di bawah bumi terbentuk dari air itu benar. H2O 2 Petrus 3:6 yang dengannya dunia kuno dihancurkan, seperti yang kamu tahu. 2 Petrus 3:7 dengan kata yang sama mereka dicadangkan untuk api seperti juga pencemooh, pendosa dan pembohong. 2 Petrus 3:8 tetapi jangan lupa satu hal yang saya katakan. 2 Petrus 3:9 bagi Tuhan 1000 tahun seperti satu hari, adapun janji Anda, Tuhan tidak lambat.
Tapi bersabarlah dengan Anda, jangan sampai Anda pergi ke neraka. 2 Petrus pukul 3:10. Tuhan akan datang pada malam hari seperti pencuri, dan itu akan menghancurkan segalanya. Itu keyakinanku. 2 Petrus pukul 3:11. Maka Anda harus menjadi orang seperti apa? Kamu harus hidup benar dan juga suci. 2 Petrus pukul 3:12. Sementara kamu menantikan hari Tuhan, meskipun itu membawa kematian, tetapi Anda dapat membayar. 2 Petrus pukul 3:13. Karena ia juga akan membawa langit baru dan bumi baru ini untuk mereka yang telah melalui kelahiran baru. 2 Petrus pukul 3:14. Jadi, teman-teman yang terkasih, selama ini ditemukan tak bercacat dan berdamai dengan Dia. 2 Petrus pukul 3:15. Ingatlah bahwa kesabaran Allah berarti keselamatan, sama seperti Paulus menulis dengan ilham Tuhan. 2 Petrus pukul 3:16. Ia menulis dengan cara yang sama dalam semua suratnya, berbicara dengan mereka tentang semua hal ini. Meskipun beberapa hal yang dia katakan sulit dimengerti, beberapa mendistorsi, saya harus menegur mereka karena mereka melakukan hal yang sama dengan kitab suci lainnya juga, tetapi pada akhirnya mereka mungkin berakhir di neraka. 2 Petrus pukul 3:17. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berhati-hatilah. Jadi mereka tidak terbawa dan jatuh terlalu keras. 2 Petrus pukul 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Juru Selamat kita. Bagi Dialah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya.